Salve semuanya, Laudetur Yesus Kristus. Hari ini kita akan bahas apakah umat Kristiani khususnya gereja Katolik dinubuatkan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Di antara kalian semua, saya harap kalau kalian mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Ada banyak sekali ayat Perjanjian Lama yang menyimpulkan ciri-ciri dan kedatangan Mesias. Jadi saya tidak akan bahas itu lagi. Namun kalau ada teman-teman belum tahu, di video saya ini yang berjudul Yesus sebagai utusan, ada sempat ku bahas nubuatan Kristus yang paling jelas. Dan video ini saya hanya jelaskan nubuat mengenai umat Kristen. Apakah ada ayat yang menyatakan hal tersebut? Ada, dan ayat ini adalah ayat utama yang saya gunakan di topik ini, yaitu Kitab Yesaya bab 2 ayat 2-3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Dan saat saya gunakan ayat ini, kalian pasti bertanya, apa hubungannya dengan Sion dan rumah Allah Yakub? Bukankah itu merujuk pada Israel? Pertanyaan bagus, namun perlu diketahui itu Sion dan rumah Allah Yakub ini bukan secara literal. Maksudnya, tapi secara rohani dan baru. Kita bahas Sion dulu. Kenapa umat Kristiani, khususnya Katolik, disebut Sion? Karena mereka adalah Sion yang baru. Sebelum itu, kita lihat dulu Bukit Sion ini lokasinya dekat dengan kota Yerusalem dan menyimbolkan keberadaan Tuhan dan perjanjiannya. Tidak heran kenapa Sion lumayan sering disebutkan di Kitab Mazmur. Kitab suci menyebutkan bahwa kalau dalam Mazmur bab 125 ayat 1 menyatakan, nyanyian ziarah orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi artinya Sion ini tidak dapat hancur, dan kita sadar kalau Sion yang lama sudah hancur, yaitu umat Yahudi, dan pastinya diganti menjadi Sion yang baru, yaitu gereja yang didirikan oleh Kristus dan tidak akan dikuasai alam maut dan tetap untuk selamanya. Ada di Injil Santo Matius bab 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kitab suci Perjanjian Baru juga menyatakan bahwa diri mereka sebagai pengikut Kristus adalah Sion yang baru secara eksplisit. Santo Petrus menyebutkan di dalam suratnya 1 Petrus bab 2 ayat 6-7 dan 9 mengatakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan Santo Petrus saat di zaman titik awal gereja terbentuk, dia mengatakan hal yang sama pada para orang Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan Yesus juga ada batu penjuru gereja. Santo Paulus berkata dalam surat pada gereja Efesus
Efesus bab 2 ayat 19 ayat 20 mengatakan, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru." Kitab suci juga menyebut bahwa Kristus adalah Raja Sion yang baru. Mazmur bab 2 ayat 6-7. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Ayat ini merupakan pengenapan bahwa Sang Mesias itu adalah putra Allah, Raja Sion yang baru. Dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 32-33, "Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua, 'Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini.'" Dan dalam Ibrani bab 5 ayat 5 mengatakan, "Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, 'Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini.'" Dan jika kita lihat, yang memerintah Gunung Sion itu adalah Allah itu sendiri. Dalam Yesaya bab 24 ayat 23, "Bulan purnama akan tersipu-sipu, dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya." Dan Perjanjian Baru menyebutkan bahwa Kristus adalah Allah itu sendiri yang menduduki serta memerintah Sion yang baru itu sebagai Raja. Dalam Ibrani bab 1 ayat 5-6, "Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, 'Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku.' Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, 'Semua malaikat Allah harus menyembah Dia.'" Dan dalam Wahyu pada Santo Yohanes bab 14 ayat 1 mengatakan, "Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan Dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya." Dan kita coba lihat rumah Allah Yakub, yang kita sudah lihat bahwa itu adalah Sion. Kita juga perlu tahu bahwa rumah Allah Yakub itu artinya keturunan Yakub, dan Yakub mempunyai nama lain yaitu Israel. Apakah kitab suci Perjanjian Lama menyebutkan Perjanjian Baru? Iya, ada di Yeremia bab 31 ayat 31, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Dan perjanjian baru itu adalah darah Kristus yang ditumpahkan untuk dosa-dosa manusia. Kitab suci Perjanjian Lama juga menyebutkan bahwa adanya Sang Penebus yang akan datang. Dalam Yesaya bab 59 ayat 20, "Dan Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan." Dan digenapi dan dijelaskan bahwa penebus itu adalah Kristus menebus dosa dunia melalui darahnya, yang merupakan perjanjian baru itu. Dalam Injil Santo Matius bab 26 ayat 27-28, "Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.'" Dan di Lukas bab 22 ayat 20, "Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu.'" Dan komunitas yang didirikan oleh Mesias ini untuk segala bangsa.
Dalam Yesaya bab 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dan ayat ini telah digenapi sesuai dengan perkataan Simeon tentang Yesus di dalam Injil Lukas. Dalam Injil Santo Lukas bab 2 ayat 31 sampai 32 mengatakan, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan dari semua kutipan kitab suci ini, saya akan sampaikan bahwa ini sesuai diajarkan gereja mula-mula. Santo Cyrillus dari Yerusalem, ia mengatakan tentang hal ini, Yesaya yang diberkati berdembuat dari zaman dahulu berkata, dan di atas gunung ini, dalam kurung sekarang dia menyebut gereja sebagai gunung di tempat lain juga. Seperti ketika dia berkata, pada akhir zaman gunung, rumah Tuhan akan terwujud. Santo Hieronymus dari Strindon, gunung ini ada di rumah Tuhan, yang untuk itu Nabi menghela napas ketika berkata, satu hal yang aku minta dari Tuhan, ini aku cari agar aku dapat tinggal di rumah sepanjang hidupku. Dan tentang hal itu Paulus menulis kepada Timotius, jika aku terlambat, kamu harus tahu bahwa berperilaku di rumah Allah yang adalah gereja Allah yang hidup, pilar dan dasar kebenaran. Rumah ini dibangun di atas para rasul dan nabi. Ia merupakan gunung sendiri sebagai pendiri Kristus. Tentang rumah Yerusalem ini, pemazmur berseru, mereka yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang berdiam di Yerusalem. Itu tidak akan dipindahkan selama-lamanya. Gunung-gunung melilinginya dan Tuhan melindungi umatnya. Oleh karena itu, Kristus juga mendirikan gerejanya di salah satu gunung dan berkata kepadanya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangunkan gerejaku, dan pintu-pintu dunia bawah tidak akan menang melawannya. Dari Santo Leander dari Seville, dia mengatakan, gunung itu adalah Kristus dan rumah Allah Yakub adalah satu-satunya gerejanya, yang ke arah mana pertemuan bangsa-bangsa dan majelis bangsa-bangsa bergerak oleh pernyataan ini. Santo Justinus Martir, dia mengatakan, oleh karena itu Kristus adalah Israel dan Yakub. Demikian pula kita yang telah digali keluar dari perut Kristus adalah ras Israel yang sejati. Dan ajaran gereja Katolik, yaitu Magisterium, mengajarkan itu juga. Dalam Lumen Gentium bab 2 ayat 9, adapun seperti Israel menurut daging yang mengembara di padang gurun sudah disebut gereja atau jemaat Allah. Begitu pula Israel baru yang berjalan dalam masa sekarang dan mencari kota yang tetap di masa mendatang, juga disebut gereja Kristus. Sebab ia sendiri telah memperolehnya dengan darahnya, memenuhinya dengan rohnya, dan melengkapinya dengan sarana-sarana yang tepat untuk mewujudkan persatuan yang nampak dan bersifat sosial. Katekismus Gereja Katolik nomor 756 mengatakan, sering pula gereja disebut bangunan Allah. Tuhan sendiri mengibaratkan dirinya sebagai batu yang dibuang oleh para pembangun, tetapi malahan menjadi batu sendi. Di atas dasar itulah gereja dibangun oleh para rasul dan memperoleh kekuatan dan kekompakan daripadanya. Bangunan itu diberi berbagai nama, rumah Allah, tempat tinggal keluarganya, kediaman Allah dalam roh, kemah Allah di tengah manusia, dan terutama kenisah kudus. Kenisah itu diperagakan sebagai gedung-gedung ibadat dan dipuji-puji oleh para bapa suci. Lagi pula dalam liturgi dengan tepat diibaratkan kota suci Yerusalem baru. Sebab di situ kita dibagaikan batu-batu yang hidup bangunan di dunia ini. Yohanes memandang kota suci itu ketika pada pembaharuan bumi turun dari Allah di surga, siap sedia ibarat mempelai yang berhias bagi suaminya. Jadi pastinya
Sion dan rumah Allah Yakub ini sungguh jelas, bukan secara literal dan lama, tapi secara rohani dan baru. Sekian penjelasan saya. Salve, Tuhan memberkati.